sebuah pulau misterius kecil. Seekor naga sedang melatih seorang bocah terbang. Ternyata si bocah inilah anak naga. Tapi pada umur menjadi naga, dia tidak bisa berubah. Ribuan tahun kemudian, naga karena ingin mempertahankan keturunan, sudah membawa gadis-gadis sesajen ke pulau, dan setelah itu membakarkannya. Dan sejak itu seorang bocah naga dibangkitkan, dan bisa mempertahankan keturunan. Tiba-tiba satu hari, sebuah kapal manusia mendekati pulau. Para manusia setelah ke pulau, sudah membunuh ayahnya. Menyaksikan hal itu, dia sangat sakit hati. Dia langsung melonjak ke jurang, tapi kebetulan membangkitkan sifat naganya. Manusia membunuh naga kembali kota, dan mengatakan naga sudah punah. Kemudian tidak usah memberi sesajen gadis dara untuk berdamai. 10 tahun kemudian, cucu yang membunuh naga bernama Igor siap menikah Putri Mira. Mereka mengubah ritual sesajen menjadi ritual pernikahan. Igor sombong untuk menunjukkannya adalah keturunan pahlawan bunuh naga. Sudah menyuruh semuanya menyanyi lagu memanggil naga. Lagu ini untuk memanggil kemunculan naga. Tapi manusia berpikir bahwa naga sudah punah. Waktu itu langit tiba-tiba menjadi buram. Si naga tiba-tiba muncul. Dia membawa Putri Mira keluar. Kemunculan naga membuat semuanya takut. Si Igor untuk mengembalikan kehormatannya, sudah membawa prajurit ke pulau mencari Mira. Waktu itu Mira dilemparkan ke goa di pulau. Tapi ketika dia terbangun, menemukan di samping ada pria. Si pria memberi Mira obat herbal, dan berkata dia juga adalah tawanan. Mira putus asa ingin keluar goa. Jadi dia memotong rambut, membuat menjadi tali ingin lari diri. Tapi tali itu tidak bisa menanggung keberatannya. Waktu itu dia dan si pria memegang tangan. Tiba-tiba tangannya dipegang erat. Si naga sekali lagi muncul di depan goa. Inilah ritual upacara pengorbanan kuno. Mereka membawa gadis dara, menjadi sesajen dan memberi naga-naga kejam dalam legendaris. Untuk menukar kedamaian manusia, setiap tahun mereka mengadakan upacara ini. Si naga membawa gadis dara ke pulau untuk mempertahankan keturunan naga. Si naga pergi. Waktu itu Mira kebetulan menemukan pintu goa. Dia melihat si naga di depan. Mira takut berlari ke jurang. Ketika ke jalan buntut, si pria itu muncul. Dia berpikir diselamatkan. Tapi akhirnya si pria itulah si naga. Dia takut terpeleset terjatuh. Si pria untuk menyelamatkannya sudah menjadi naga. Tapi juga karena itu sudah terluka parah dan pingsan. Mira ingin pada sempat itu membunuh si naga. Tapi akhirnya dia tidak ingin dan menyelamatkannya. Dan mulai merawat untuk Arman. Setelah itu Mira dan Arman mulai hidup bersama di Pulau Naga. Dan keduanya mulai ada kasih sayang. Keduanya perlahan jatuh cinta. Tapi gimana pun naga tidak boleh dekati manusia. Jika tidak sifat naga akan bangkit dan hilang kontrol dan menyakiti manusia. Arman mengunci dirinya dalam goa, hanya ada manusia bisa lewat. Tapi ketika manusia menyanyi lagu memanggil naga, Arman tidak bisa menahan dan mengubah jadi naga. Dan Mira juga begitu ditangkap ke pulau. Hari-hari berikutnya, Arman setiap hari melawan dengan si naga dalam tubuhnya. Untuk menjaga Putri Mira, dia sengaja berkata buruk padanya. Putri Mira sakit hati naik perahu keluar pulau. Kapal ke laut. Igor di jalan mencari Putri. Karena Igor dan Mira tidak ada cinta, jadi dia terus tidak bisa mencari arah benar ke pulau. Ketika kapal menabrak pada batu, Igor marah berniat kembali. Di langit muncul tanda. Perahu Putri muncul. Jadi mereka membawanya ke kota kecil. Dan sekali lagi mengadakan pernikahan. Putri Mira sekali lagi menikah. Tapi kali ini tidak menyanyi lagu panggil naga lagi. Ketika semuanya berpikir pernikahan ini akan dengan nyaman berjalan, waktu itu dalam kepala Putri terus-menerus muncul citranya dan Arman hidup di pulau. Jadi dia berdiri dan berkata sama Igor, yang dia cinta bukannya tapi adalah si naga. Kerumunan tiba-tiba kekacauan. Igor merasa malu. Dia dengan gila menarik tali. Mira melempar tali dan berdiri. Dia mulai menyanyi lagu panggil naga. Waktu sebagai angin meniup, tak ada siapa bisa keluar. Dia memakai baju putih sebagai baju jubah. Dia akan mati. Bel pernikahan bergema. Mengantarnya keluar, tolong menerbangkannya. Mira tidak ingin berbohong hatinya, dan menikah dengan orang dia tidak cinta, dan dia mengumpul si naga. Pasti ketika lagu itu dinyanyikan,
Si naga muncul. Dia membawa putri pergi. Igor sangat marah, ingin menggunakan senjata melempar si naga. Tapi sudah dicegah oleh prajurit karena mereka tahu dia tidak cinta putri, tapi hanya ingin kedudukan ayahnya saja. Si naga membawa Mira ke pulau. Pada waktu dia ingin membakarnya, Mira langsung memeluknya dan cium. Si naga raksasa sangat terkejut. Akhirnya dia dijinakkan oleh Mira. Dia taat berbaring di sampingnya. Banyak tahun kemudian, Mira dan naga beranak perempuan. Mereka menceritakannya legendaris naga. Akhirnya film juga sebagai kata Mira, meskipun kamu manusia atau naga, dia masih cintanya, untuk bisa di samping putri. Arman sudah memecahkan tradisi naga. Untuk tidak menyakiti manusia, Arman harus melawan dengan si naga dalamnya. Bahkan bisa untuk kekasihnya bisa korban semuanya. Putri Mira untuk bisa di samping si naga, sudah tidak peduli gosip, dia ikuti panggilan hatinya. Meskipun dia bukan manusia, akhirnya sudah melewati perbatasan spesies dan hidup bersama bahagia, dan menulis cerita cinta dongeng.